Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana cara membuat program input data diri siswa menggunakan SysApp, Windows Form, dan database MySQL. Program ini bisa digunakan untuk sekolah, pendataan peserta didik baru, maupun sebagai tugas proyek pemrograman seperti saya sendiri. Pertama-tama, kalian harus membuat file terlebih dahulu. Di sini, karena saya sudah mempunyai filenya yang bernama format identitas, maka saya tinggal masuk ke file saja. Selanjutnya, kita akan membuat dua form. Form pertama, untuk mengisi data dan menyimpan ke database-nya, seperti ini. Nah, di form pertama ini, berisikan data atau form yang akan diisi oleh guru maupun siswa sendiri. Selanjutnya ada output identitas. Nah, di sini adalah form kedua. Form kedua ini digunakan untuk menampilkan data kembali berdasarkan nama yang dicari. Nah, saat kita kan di sini itu kan ada button tampilkan. Nah, di sini saat kita klik ini, nah nanti akan termuncul di sini. Yang pertama-tama, kita harus membuat database terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus menginstal Nugget, MySQL di Nugget. Nah, jika kalian bingung di mana sih cara menginstalnya, yang pertama-tama kalian pergi ke Tools. Nah, di sini cari yang Nugget Package Manager. Nah, di sini pencet yang Manage Nugget Package for Solution. Nah, sebentar, agak lama ya. Nah, di sini kalau kalian menginstal, cari aja di browser yang bernamakan MySQL. Nah, nanti kalian tinggal download di sini. Karena saya sudah install, jadi nanti akan tertampil di sini. Nah, selanjutnya kita pergi ke database. Kita login dulu. Nah, kalian harus membuat database untuk menyimpan data peserta atau data diri yang akan disimpan di database. Nah, di sini saya sudah membuatnya yang bernama database identitas. Nah, di sini kalian harus membuat tabelnya. Tabel di sini saya namakan tabel identitas. Di tabel identitas, di sini ada beberapa kolom. Yang pertama ada ID menggunakan INT auto increment. Selanjutnya nama peserta, di sini saya menggunakan varchar 100. Nomor induk saya menggunakan varchar 50. Tempat tanggal lahir saya menggunakan varchar 100. Jenis kelamin saya menggunakan varchar 20. Agama di sini saya menggunakan varchar 50. Status keluarga menggunakan varchar 50. Anak ke ini saya menggunakan varchar 10. Alamat peserta saya menggunakan teks. Telepon rumah saya menggunakan varchar. Sekolah asal saya menggunakan varchar. Diterima kelas saya menggunakan varchar, ada diterima tanggal menggunakan varchar lagi. Ada nama ayah, nama ibu, alamat orang tua di sini saya menggunakan teks. Telepon orang tua saya menggunakan varchar. Pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, nama wali, alamat wali, telepon wali, pekerjaan wali, dan yang terakhir ada foto. Nah, setelah itu di sini, setelah kalian selesai membuat database, kalian masuk ke Visual Studio kalian dan membuat form dan isinya. Di sini ada yang digunakan ada label. Label di sini digunakan untuk memberi tulisan ini, memberi kayak nama peserta, nomor induk di sini. Terus ada text box untuk mengisikan inputan data. Button simpan, button tampilkan, button exit, button pilih foto. Di sini ada teks label lagi. Nah, di sini ada picture box. Apa sih fungsi picture box itu? Picture box di sini digunakan untuk menampilkan foto. Kan sekarang pilih foto. Nah, di pilih foto ini kalian
foto kalian ya akan ditampilkan di sini. Nah, open file dialog ini digunakan untuk menuju ke halaman selanjutnya. Nah, Open Dialog ini adalah komponen di Windows ROM untuk membuka jendela pemilihan file dari komputer. Biasanya dipakai untuk memilih foto, gambar, file, dokumen, dan lain-lain. Nah, kayak milih foto ini tadi. Selanjutnya, setelah itu kalian pergi ke output identitas. Nah, di sini saya menggunakan rich text box dan ada button, ini ada label. Di sini ada picture box lagi untuk menampilkan fotonya. Nah, setelah itu kita masuk ke codingannya. Nah, codingan di sini server lokal database ini digunakan untuk menyambungkan atau memasukkan ini koneksi ya. Ini itu adalah koneksi untuk menyambungkan ke database-nya. Nah, terus di sini ada tabel. Sebentar. Di sini ada tab pilih foto. Button pilih foto tadi. Nah, di sini ada open file dialog filter. Nah, foto yang dimasukkan ini harus JPG, JPEG, PNG, dan BMP. Nah, ini ada footpad open dialog 1 file name ini digunakan untuk menyimpan foto. Picture box image from file photopad ini digunakan untuk tampilan di form 1 ya. Setelah itu kita lanjut ke codingan button simpan. Nah, sekarang kita masuk ke logika penyimpanan data. Ketika tombol simpan ditekan, program akan mengambil semua teks dari text box, lalu memasukkan datanya ke dalam tabel identitas yang ada di database kalian. Nah, kodenya seperti ini. Insert into identitas. Ini adalah nama tabel yang ada di database. Kan tadi ada nama peserta, nomor induk, tabel tanggal lahir. Ini tuh adalah yang ada di tabel kolom-kolom yang ada di database kalian. Nah, program ini juga menyimpan page foto yang dipilih dari open file dialog dan menampilkan di picture box. Jika proses berhasil, akan muncul pesan data berhasil disimpan. Nah, terus di sini ada ini digunakan untuk menghubungkan ke tabel ya. Nah, di sini ada nama peserta. Keasa ini nama textbox-nya. Di sini ada textbox nama, textbox nomor induk, textbox jenis, textbox alamat, dan lain-lain. Nah, ini ada foto. Terus, kalau berhasil disimpan, nanti ada pesan data berhasil disimpan. Kalau error, nanti akan ada pesan errornya. Setelah itu, pada form output, semua informasi siswa ditampilkan dengan format yang rapi dan lengkap. Program ini sangat cocok digunakan untuk administrasi sekolah karena datanya tersimpan secara otomatis di database dan dapat ditampilkan kembali kapan saja. Nah, di sini ada button tampilkan. Nah, di sini nanti sistem akan menyuruh kalian memasukkan nama yang akan ditampilkan. Masukkan nama peserta didik yang ingin ditampilkan. Nah, setelah kalian memasukkan namanya, sistem akan mencari datanya di database. Nah, jika tidak diisi, kalian akan mendapatkan pesan nama tidak boleh kosong ini. Selanjutnya, sistem akan mencarinya di database menggunakan select. Select ini, nih. Setelah itu, data yang ditemukan akan dikirim atau dilempar ke form 2. Nah, ini digunakan untuk menampilkan data yang sudah ditemukan. Nah, ini nanti akan ditampilkan seperti ini. Nama peserta didik, nah diambil dari nama peserta. Nomor induk, jenis kelamin, agama. Nah, ini ya. Nah, terus nanti di bawahnya ada foto, string, footpad, foto to string. Nah, di sini ada output identitas, output new, output identitas, data, footpad, output show. Nah, ini digunakan untuk membuka form kedua. Jadi sistem setelah kalian ditemukan datanya kan nanti dilempar ke form kedua. Nah, ini dengan ini, codingan ini. Jika data tidak ditemukan,
sistem akan mengirimkan pesan data tidak ditemukan dan akan error. Selanjutnya ada button exit. Nah, di sini cuma pakai this close, artinya sistem akan ditutup. Setelah itu kita coba jalankan. Nah, di sini. Nah, sekarang kita coba jalankan ini. Nah, di sini saya sudah masukkan keterangan peserta didik ini. Kalian ini adalah halaman pertama. Setelah kalian menjalankan, kalian akan disuruh memasukkan keterangan data diri tentang peserta didik ini. Di sini saya sudah memasukkan isinya, contohnya, dan pilih foto ini. Kalian bisa dipilih foto ini, kalian bisa memasukkan. Nah, setelah itu, setelah kalian mengisi keterangan diri, kalian harus memilih foto yang akan disimpan. Kayak foto berlatarkan merah, biasanya kan di rapot. Itu kan fotonya latar merah ya. Bisa kalian inputkan. Setelah itu kita simpan. Nah, data akan berhasil tersimpan di database. Nah, di database ini. Nih, berhasil tersimpan di database. Nih. Setelah itu, setelah data tersimpan, kita bisa menampilkan datanya. Nah, di sini jika kalian ingin menampilkan foto, kalian tinggal klik tampilkan foto dan isi data yang akan kalian cari. Setelah itu, data akan otomatis tertampil di form kedua atau form output identitas. Nah, di sini akan tertampilkan data-data diri yang sudah kalian masukkan tadi. Jadi itulah tutorial lengkap cara membuat aplikasi input data diri siswa menggunakan C#, Windows Form, dan MySQL. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi kalian dalam membuat proyek pemrograman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.